musibah. Begitu dapat musibah kita tanya, kenapa Anda? Apa dijawab dia? Saya lagi diuji nih sama Allah. Preman diuji dari mana datangnya? Sombong betul tuh preman, saudara. Ulama saja, aulia saja, akiyah saja, saudara, ambiya saja, kalau dapat musibah dari Allah takut, saudara. Takut kalau itu bukan ujian, takut kalau itu peringatan, bahkan takut kalau itu murka Allah, saudara. Berapa banyak ambiya yang menangis, berapa banyak rasul yang menangis, dan kalau mendapatkan musibah mereka introspeksi diri, takut karena kalau itu murka Allah, saudara. Ada preman dosa banyak, dapat musibah, lagi diuji nih mau lah. Pala lu menang. Kacau tidak? Ayo saya tanya, preman macam itu ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Mana orangnya? Jangan. Kita kalau banyak dosa, kalau dapat musibah harus takut kepada Allah. Betul? Betul? Dengan kita bertobat, Allah bisa maafkan dosa kita. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Makanya Nabi mengatakan, saudara, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu ada kesalahan, pelaku dosa, pelaku kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Makanya mudah-mudahan, saudara, musibah besar seperti tsunami tidak terjadi lagi di Aceh. Amin ya Rabbal. Cukup tsunami terjadi sekali, saudara. Dia menjadi ujian bagi orang yang bertakwa. Dia menjadi peringatan bagi mereka yang masih setengah-setengah, saudara, melakukan kebaikannya. Tapi tentu dia merupakan azab, saudara, bagi mereka yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, amin, yang dicinta oleh Allah, amin, yang disayang oleh Allah, amin, amin ya Rabbal. Nah, jadi itu sekedar saya mengenal apa yang terjadi di Aceh ini, saudara. 4 bulan saya tinggal di Aceh, 4 bulan saya tidur di makam pahlawan, malam tidur di kuburan. Selimut nggak punya, pakai kantong mayat. Siang kita cari mayat kemana-mana, saudara. Nah, dari pagi sampai siang kita kumpulkan jenazah-jenazah, kemudian kita bawa ke Lembaro sana, kita kuburkan sebagaimana mestinya. Bukan itu saja, saudara, tapi banyak hal-hal lain yang kami mendapatkan pelajaran dari Aceh ini. Terus terang, Pak, Bu, kenangan tersebut tidak akan pernah bisa saya lupakan. Dan kenangan tersebut akan selalu saya bawa seumur hidup saya untuk menjadi cambuk bagi saya dan cambuk bagi umat. Jangan sekali-kali menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah ada satu kekuatan pun yang akan mampu untuk menantang kekuatan Allah. Betul? Ayo sama tanya di sini, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir! 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 Allahu Akbar! Orang Aceh semangat tangkap Ahok. Luar biasa, sudah. Doakan mudah-mudahan kita menang semua. Amin ya Rabbal. Nah, saudara, ngomongnya Ahok lurus. Kita dibahas Ahok kali ya. Saya malas nyebut Ahok, saya biasanya nyebutnya Kutil Bani. Takbir. Jadi saya udah 2 tahun nggak tinggal di Jakarta. Saya pindah ke Bogor. Jamaah murid saya nanya, Habib kenapa pindah ke Bogor bukan di Jakarta? Saya jawab, habis bagaimana? Jakarta bawa babi. Karena kalau Jakarta udah nggak bawa babi lagi, baru saya balik ke Jakarta. Amin. 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 Ya Rabbal. Amin.
ini sama-sama kita mengkaji. Siap ngaji? Siap ngaji? Takbir. Saudara, saya ingin sampaikan sekali lagi apa yang selalu saya sampaikan atas setiap imam, dan itu juga yang saya sampaikan tatkala saya menjadi khatib Jumat pada aksi 212. Saudara, saya ingatkan kepada segenap umat Islam dimanapun Anda berada, mobil khusus kepada para pemuda dan pemudi kita. Subhanallah, rijalul qalb, pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Sebelum hari esok Anda tiba, sebelum Anda tampil sebagai pemimpin, mumpung Anda masih ada di usia muda, tancapkan di hati Anda, masukkan dalam sanubarimu yang paling dalam bahwa hukum Allah ada di atas segala hukum. Saudara, tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih berkah daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukum Allah. Betul? Betul? Itulah sebabnya saudara, di dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah berfirman kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan kepada Nabi melalui surat Al-Maidah ayat 49? Allah katakan wa alihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Shadaqallahul azim. Luar biasa itu ayat, saudara. Allah katakan kepada Rasulnya, Allah katakan kepada Nabi-Nya, wa alihkum bainahum bima anzalallah, hukumlah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di antara mereka. Nabi, Rasul, kau hidup di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah pengikutmu, di tengah-tengah umat manusia, tegakkanlah hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Al-Quran. Wa tattabi ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Nabi, manusia termulia, manusia teragung, manusia terpercaya, manusia yang paling suci, saudara, diamanatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan hukum Al-Quran, dan dilarang oleh Allah untuk mengikuti hawa nafsu manusia. Sudah luar biasa. Artinya ini merupakan perintah bagi kita semua. Wajib kita menegakkan hukum Allah, wajib kita menegakkan hukum Al-Quran, wajib kita menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Begitu saya tanya semua, siap tegakkan hukum Allah? Siap tegakkan hukum Al-Quran? Siap tegakkan hukum Islam? Takbir! Takbir! Berikutnya, saudara, pada surat Al-Maidah ayat 50, saudara, Allah sindir. Siapa disindir oleh Allah, ditegur keras, saudara? Orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Allah, orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Al-Quran, orang-orang yang tidak menegakkan hukum Islam. Apa kata Allah kepada mereka? Apa hukum jahiliyah dia bukan? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka mau menerapkan aturan jahiliyah? Apa mereka ingin menjalankan daripada kehidupan jahiliyah? Kemudian Allah nyatakan, wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah? Al-istifham lisadir, bukan disoal, saudara. Di dalam ayat ini kalimat bertanyanya bukan buat nanya, tapi kalimat bertanyanya adalah untuk memberikan peringatan keras. Artinya, saudara, tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah. Bagi siapa? Liqaumi yuqinun, bagi orang yang yakin, beriman, percaya kepada Allah. Subhanallah. Allah sindir, umat Islam, jangan coba-coba kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Mereka yang tidak mau tunduk kepada hukum Allah, mereka hanya ingin mengikuti aturan jahiliyah, hukum jahiliyah yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu
ayat tersebut, saudara, wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, saudara, bagi mereka yang beriman punya keyakinan kepada Allah. Begitu saya mau tanya di sini semuanya, saudara. Saya mau tanya, apa ada hukum lebih baik daripada hukum Allah? Jawab yang kompak, ada tidak? Yakin? Percaya? Beriman? Apa ada hukum lebih adil daripada hukum Allah? Apa ada hukum lebih berkah dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih baik dari hukum Allah? Apa ada hukum lebih manfaat daripada hukum Allah? Kalau begitu, saudara, siap tegakkan hukum Allah, siap tunduk kepada hukum Allah, siap patuh kepada hukum Allah. Takbir! Sallu ala Nabi. Nah, sekarang kita bertanya, di surat Al-Maidah ayat 49, kita diwajibkan menegakkan hukum Allah. Di surat Al-Maidah ayat 50, saudara, kita dikasih peringatan, saudara, jangan coba-coba, saudara, untuk tidak menegakkan hukum Allah. Bahkan Allah memberikan pernyataan, hukumnya lah yang paling baik, hukum Allah lah yang paling bagus, saudara. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau kita menegakkan hukum Allah, kalau kita mensingkirkan itu hukum jahiliyah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Belum kita tanya, Allah udah jawab di ayat 51, saudara. Belum kita jawab, belum kita tanya, ini belum kita tanya, sudah bagaimana caranya ya Allah? Allah jawab lewat surat Al-Maidah ayat 51, saudara. Apa Allah katakan? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, yang mau menegakkan hukum Allah, yang mau jalankan hukum Al-Quran, yang mau mematuhi Allah dan Rasulnya, la tattakhidul yahud, jangan sekali-kali kalian mengambil orang Yahudi, menjadikan orang Yahudi, memilih orang Yahudi, wan nasara, begitu juga orang-orang Nasrani, aulia, sebagai aulia. Ada yang nanya, Habib, apa sih makna aulia? Katanya aulia itu bukan pemimpin. Katanya aulia itu artinya hanya kawan. Jawab jangan. Jawab jangan. Aulia itu bentuk jamak dari kata wali, saudara. Kata wali, saudara, kata wali, waliyun, aulia, nabiyun, ambiya, taqiyun, adbiya, sofiyun, asfiya, saudara. Jadi kata aulia itu jamak daripada kata wali. Kata wali itu dalam bahasa Arab, saudara, memiliki ma'anin muta'addidah, memiliki beberapa makna. Yang pertama, saudara, maknanya teman setia. Yang kedua, maknanya orang yang dekat, saudara. Makanya kalau ada orang disebut waliullah, maksudnya orang yang dekat dengan Allah, orang yang disayang Allah, orang yang dikasihi Allah, saudara. Kemudian ada lagi maknanya pengurus atau pengatur. Ada lagi maknanya pelindung atau penolong. Dan puncak dari semua makna adalah pemimpin, saudara. Loh, kenapa pemimpin merupakan puncak dari segala makna? Karena kalau orang jadi pemimpin, berarti dia harus jadi teman setia bagi orang yang dipimpin. Berarti dia harus menjadi orang yang dekat dengan yang dipimpin. Berarti dia harus mengatur yang dipimpin. Berarti dia harus mengurus yang dipimpin. Berarti dia harus menolong yang dipimpin. Berarti dia harus melindungi yang dipimpin. Maka itu kata pemimpin mencakup semua makna, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Artinya, kalau ada yang ngomong begini, Habib, itu ayat nggak bisa jadi dalil buat pemimpin. Itu ayat cuma buat teman setia. Jawabnya gampang, saudara. Kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Betul? Betul? Teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin.
pemimpin itu lebih tinggi dari teman setia. Saudara, setiap teman setia belum tentu dia jadi pemimpin. Setiap pemimpin wajib teman setia rakyatnya, saudara. Gak boleh pemimpin menjadi khianat kepada rakyat, betul? Betul. Terus saya mau tanya, kalau teman setia aja gak boleh, lalu jadi pemimpin boleh tidak? Boleh tidak? Ada lagi yang bilang, Habib, itu kan cuma pelindung, maknanya bukan pemimpin. Baik, yuk mari kita lihat, saudara, catat baik-baik. Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin, tapi setiap pemimpin wajib jadi pelindung, saudara. Pemimpin itu harus menjadi pelindung bagi rakyatnya. Pemimpin itu harus menjadi penolong bagi rakyatnya, saudara. Setiap pelindung belum tentu pemimpin. Setiap pemimpin wajib untuk menjadi pelindung. Artinya kalau pelindung saja tidak boleh, apalagi jadi pemimpin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu berdasarkan ayat ini, orang kafir boleh tidak jadi pemimpin umat Islam? Jawab yang kompak, boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Ada nanya lagi, saudara, kenapa sih haram? Apa sebabnya? Belum kita tanya, Allah jawab. Bakum awliya al-ba'd. Sebagian mereka merupakan pelindung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Isyaratun ilahiyah. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa orang kafir kalau sudah jadi pemimpin, dia hanya akan melindungi golongannya, dia hanya akan melindungi kelompoknya, dia hanya akan melindungi kepentingan saudara dari kaumnya. Saudara, nggak sampai di situ. Di ayat yang lain Allah berfirman, faqala ta'ala, walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak menjadikan bagi orang-orang kafir jalan, satu jalan pun untuk menguasai, mengerjai orang-orang yang beriman, saudara. Satu jalan saja nggak boleh kita buka buat orang kafir ngerjain kita. Satu jalan saja nggak boleh kita berikan kepada orang kafir untuk menguasai kita. Kalau satu jalan aja nggak boleh kita buka, apalagi semua jalan. Ketahuilah, saudara, begitu orang kafir kita jadikan pemimpin kita, maka berarti kita sudah serahkan semua jalan buat dia, saudara. Dia bisa kerjain kita kapan saja. Kerjain melalui peraturan, melalui undang-undangan, melalui kebijakan, saudara. Dan dia akan kerjain umat Islam sesuka hatinya, saudara. Pantas orang kafir nggak dikasih jadi pemimpin buat orang beriman. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas? Betul? Ada orang Islam tetap ngotot mau angkat orang kafir jadi pemimpin. Ada tidak? Ada tidak? Yuk sekarang kita lanjutkan di ayat, masih di ayat yang sama. Apa Allah nyatakan? Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Luar biasa kata Allah. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa di antara kalian umat Islam, orang yang beriman, ada yang mengangkat mereka menjadi pemimpin, saudara, apa kata Allah? Fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka. Jadi kalau ada muslim memilih Yahudi jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Yahudi. Kalau ada orang muslim memilih orang Nasrani jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Nasrani. Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang muslim memilih babi jadi pemimpin, maka berarti dia termasuk golongan. Jadi kalau ada RT setuju orang kafir jadi pemimpin, namanya RT. Ada RW setuju, saudara, orang kafir jadi pemimpin, RW. Ada lurah setuju kafir jadi pemimpin, lurah. Ada camat setuju orang kafir jadi pemimpin, camat.
setuju. Habib jadi pemimpin. Habib. Udahlah, jangan nangis sampai di sini saja terkumpul aja. Ya bukan jauh-jauh dari Jakarta datang Habib. Habib. Masya Allahnya duduk di depan kelewatan nih. Loh kenapa kelewatan deh? Tadi saya ngomong hitam sekarang. Tentara setuju pabrik dari pemimpin tentara. Soal saya kejar betul. Dia jawabnya pelan. Baby. Takut ditangkap. Begitu saya bilang presiden, tentang suara saya. Presiden yang antik babi dari pemimpin presiden. Soalnya mendirikan babi. Giliran saya tanya pelan, nanya pelan. Habib yang setuju babi jadi pemimpin, Habib untung jawabnya babi. Jangan tersinggung. Sengaja saya sebut kiai tuan guru Habib supaya adil. Betul? Pertama supaya adil, kedua supaya selesai acara saya nggak ditangkap polisi. Loh kok begitu Beb? Kalau saya nggak sebut kiai, saya nggak sebut Habib, turun dari sini ditangkap sama polisi. Nanti polisi bilang ke Habib datang dulu ke kantor Polres. Ada apa Pak? Habib sudah menghina pejabat. Saya nggak bisa mengelak saudara kalau ditangkap. Tapi kalau saya sebut kiai sama Habib, saya bisa protes. Habib, ayo, Habib sudah menghina pejabat loh. Kenapa Pak? Tadi Habib bilang menteri, tentara, polisi, presiden semua kalau babi jadi pemimpin adalah babi. Saya nggak kan kiai sama Habib gue sebut juga. Betul? Betul? Takbir. Adil tidak? Jadi saudara, kalau saya mengatakan babi jangan dibilang Habib kasar. Saya nggak kasar. Allah yang berfirman, wa may yatawallahu minkum fa innahu. Itu firman siapa? Allah. Firman siapa? Allah yang kasih tahu kita, barang siapa mengangkat mereka jadi pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka. Ayo jawab semua, saya mau tanya. Kalau ada muslim mengangkat Yahudi jadi pemimpin, berarti termasuk golongan Yahudi. Termasuk golongan. Kalau ada muslim mengangkat Nasrani jadi pemimpin, berarti termasuk golongan termasuk golongan. Kalau ada muslim mengangkat babi jadi pemimpin, termasuk golongan. Ada dalil nggak? Ada. Jadi jangan bilang Habib kasar. Bukan kasar, kita nyampein apa adanya. Betul? 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 Saya protes lagi. Kalau ada Habib, ada kiai membacakan surat Al-Ma'idah 51 di khutbah Jumat atau dalam masjid, dalam majelis, apa dibilang? Oh, Habib ini mempolitisasi masjid. Majelis ngomong beduk yang nggak bisa jawab. Betul? Takbir. Bukan kalau ngomong Habib sama Tengku sama Kiai kita ngorok matanya. Seenaknya ini bukan politisasi masjid, bukan politisasi
subuh. Insyaallah lanjut. Saya tanya sekarang kembali kepada apa yang kita bahas tadi. Siap tegakkan hukum Allah? Ya. Siap tegakkan hukum Al-Quran? Ya. Baik. Tanyakan baik-baik bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Betul? Mana lebih tinggi, konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi, konstitusi atau Al-Quran? Yakin? Percaya? Betul? Saudara, kenapa ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, harga mati dan harus ditaati. Sudah, betul? Betul. Sedangkan ayat konstitusi, saudara, itu hasil produk akal manusia, hasil pemikiran, saudara, sehingga tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Ajaran Islam jelas, manakala konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara yang baik wajib untuk patuh taat kepada konstitusi. Betul? Betul? Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, sudah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka haram untuk kita taati, saudara. Haram. Nabi bersabda dalam hadisnya, saudara, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Innama ta'atu fi ma'ruf. Tidak ada taatan kepada makhluk yang manapun untuk maksiat kepada Allah sang Khaliq, sang pencipta, saudara. Nggak boleh. Kenapa? Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kemakrufan, saudara. Nggak boleh kita taat kepada makhluk yang manapun. Anak wajib taat kepada kedua orang tuanya selama kedua orang tuanya mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala kedua orang tuanya mengajak maksiat kepada Allah, kok bisa begitu? Hei presiden, hei menteri, hei gubernur, hei pejabat, jika kau membuat peraturan, membuat undang-undang yang menentang Allah, kau akan masuk neraka. Betul? Betul? Saya mau tanya, melawan Allah tempatnya di mana? Menentang Allah tempatnya di mana? Tak mau tunduk kepada Allah tempatnya di mana? Betul? Yakin? Takbir? Kau kenal Kutub Habib kan masuk penjara. Lu masuk neraka dulu. Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, saudara, penjara dan neraka sakit mana? Pedih mana? Seram mana? Betul? Yakin? Neraka teramat pedih, sakit. Kalau penjara, ya kita dapat makan gratis sehari 3 kali, makan pagi, siang, malam. Kok Habib tahu? Kan pengalaman. Masya Allah. Saya masuk penjara, kenapa? Makan bini nggak masak lagi. Gratis, saudara. Mau makan gratis? Mau? Masuk penjara. Ya tapi masuk penjaranya jangan gara-gara maksiat, betul? Kalau ada seorang bapak anaknya masuk penjara, ditanya, Pak, kenapa anaknya masuk penjara? Iya, gara-gara nyolong sendal di masjid. Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kenapa anaknya masuk penjara? Iya, gara-gara narkoba. Malu tidak? Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kalau suaminya kenapa masuk penjara?
Jadi kalau saya bilang masuk penjara, maksudnya berjuang. Walaupun resikonya masuk penjara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, siap bela Al-Quran? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Itulah sebabnya saudara, kenapa kami menolak di Jakarta orang kafir jadi gubernur. Enak betul tuh suara sama di Aceh. Kan Aceh kakaknya. Iya, ini Aceh ini saudara kakaknya bangsa Indonesia, betul? Betul? Julukannya Seram di Mekah, betul? Julukannya Darussalam, betul? Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui Aceh, saudara. Jadi jangan lupa itu, saudara. Dan Aceh nggak pernah kalah perang lawan penjajah, betul? Betul? Dulu di zaman penjajahan bagi orang Aceh tiada hari tanpa jihad, betul? Betul? Jadi saudara, sekarang yuk mari kita lihat kenapa kami menolak orang kafir dari pemimpin, saudara. Bukan karena sara, bukan karena intoleran, bukan karena anti Bhinneka Tunggal Ika, bukan karena anti Pancasila, bukan, tapi karena Allah Tuhan kami melarang. Kalau Allah tidak larang, saudara, kami nggak nolak. Ini Allah yang melarang, Allah yang mengharamkan. Ini yang jadi persoalan. Terus saya tanya, ya tapi Habib, ini kan Indonesia ini bukan negara Islam. Habib nggak bisa loh maksain Al-Quran harus diterapkan. Saya jawab, iya, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi kan Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Loh, saya bisa buktikan, saudara. Pancasila sila pertama bunyinya ketuhanan yang maha esa. Ayo semua, apa bunyinya? Ketuhanan yang maha esa. Sekarang saya bertanya, Tuhan yang maha esa itu siapa? Tuhan yang maha esa itu siapa? Tuhan yang maha esa itu siapa? Takbir. Jadi saudara, artinya kalau ketuhanan yang maha esa menjadi dasar negara, berarti Indonesia berdasarkan tauhid ketuhanan yang maha esa. Artinya Indonesia berdiri atas dasar la ilaha illallah. Saudara, tunggu dulu. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang maha esa nggak boleh diizinkan di Indonesia, saudara. Nggak boleh. Satu, ada pemikiran bertentangan dengan ketuhanan yang maha esa, seperti pemikiran ateis, seperti pemikiran komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Saya tanya saudara, sejalan tidak dengan nilai ketuhanan yang maha esa? Sejalan tidak? Sejalan tidak? Kalau itu di Indonesia diizinkan, boleh diizinkan tidak? Dilarang, saudara. Begitu juga saya mau tanya, pelacuran sesuai tidak dengan nilai luhur ketuhanan yang maha esa? Ayo, pelacuran sesuai tidak? Perjudian sesuai tidak? Korupsi sesuai tidak? Apapun yang tidak sesuai dengan nilai luhur hukum Tuhan yang maha esa, yaitu hukum Allah, tidak boleh ada di Republik ini, saudara. Dan ini konstitusional. Sesuai diprotes kawan-kawan DPR, saudara. Waktu DPR galak bener, saudara. Apa kata anggota DPR? FPI, kalian harus tahu diri ya. Indonesia ini bukan negara Islam. Ini FPI dikit-dikit minta pabrik minuman keras ditutup, minta tempat pelacuran ditutup, minta tempat perjudian ditutup. Ini haram, itu nggak boleh. FPI mesti tahu diri. Ini bukan negara Islam. Benar, sudah. Jawab jangan. Jawab jangan.
dan Tuhan yang Maha Esa menjadi jalan yang luar biasa. Betul. Karena nggak bisa dong Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Wote di mana-mana. Kacau tidak? Kacau tidak? Mestinya Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Judi tidak ada, arak tidak ada, peraturan tidak ada. Betul? Enggak, anggota DPR nggak bisa jawab. Lanjut. Apa lagi pejabat yang kurang ajar sudah? Mau bakar-bakar aja. Lu kira jagung? Lanjut. Ada pejabat ngomong begini sudah. Habib Rizik. Pertama dia pura-pura puji FPI. Habib Rizik, saya senang dengan FPI. Wah, berbunga-bunga. FPI itu bagus. Tempat pelacuran ditutup, tempat perjudian ditutup, tempat minuman keras ditutup. Bagus Habib. Tapi sayang, sejuta sayang, FPI kurang cerdas. Kurang cerdas. Saya tanya kurang cerdasnya di mana? Apa dia bilang? Buat apa Habib itu dasar menutup tempat pelacuran kalau ternyata tidak memberikan solusi? Mestinya habis ditutup itu tempat pelacuran, kumpulkan itu lonte-lonte, kawinkan dengan laskar. Bener juga. Supaya nggak jadi lonte lagi. Atau Habib, kalau sudah tutup tempat pelacuran, kumpulkan itu pelacur, dididik dong, diberikan keterampilan, ajarkan mereka menjahit, ajarkan mereka itu memasak, ajarkan mereka itu berdagang. Setelah dididik, diajarkan, berikan modal supaya dia punya usaha yang halal di kemudian hari. Begitu dong, baru FPI cerdas. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya gampang. Saya bilang, Pak, kalau semuanya FPI yang kerjain, pejabat tugasnya apa? Enak betul pejabat saudara. Suruh baca Undang-Undang Dasar 1945. Itu tugas mencerdaskan bangsa, melindungi anak yatim, saudara, meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Itu tugas negara, tugas pemerintah, bukan tugas ulama. Betul? Betul. Nah sekarang, saudara, yang nutup tempat pelacurannya ulama, saudara. Kemudian yang mendidik pelacurnya ulama, yang kasih modalnya ulama. Ya kalau begitu pemerintah bubar saja. Setuju? Setuju? Akhirnya saya bilang aja, cuma ada dua pilihan. Pemerintah bubar atau serahkan negara kepada FPI. Kalau negara diserahkan ke FPI, kita kerjakan itu saudara. Tutup tempat pelacurannya, didik para pelacurnya, berikan keterampilan, modal, suruh berdagang supaya tidak jadi pelacur lagi. Betul? Betul? Kesimpulan. Kira-kira jelas ya? Jelas gak? Nah lu kerjanya apa goblok? Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Betul? Saya diprotes lagi. Kamu di jam berapa nih? Udah malam. Terus sampai pagi. Betul. Ente sampai pagi belum pulang.
Gimana? Lanjut ya. Cocok lah hari ini. Jangan lupa. Ngapain? Mau disunat? Baik saudara, mau ngomong Ahok lagi sih lu? Mau bicara Ahok lagi? Betul? Ada Profesor Dr. Kiai Haji. Wow. Profesor Dr. Kiai Haji, pimpinan ormas Islam lagi. Apa yang ngomong di televisi? Pemimpin kafir akan jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Jawab jangan. Jawab jangan. Kapan jawabnya? Tahun depan. Kan nanti kan katanya mau bikin acara lagi tahun depan kan? Tahun depan lagi dah. BKP. Lanjut. Mau tahu jawabannya? Panjang. Nggak apa-apa. Betul. Baik, saya persingkat aja. Ada 3 jawaban. Satu. Pernyataan seperti tadi merupakan pernyataan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mengandung unsur pendangkalan akidah. Kok bisa? Perhatikan. Kalau saat ini orang Islam ada mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Diulangi terus. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Kalau ini didoktrin saudara di benak pemuda kita, maaf, besok perempuan-perempuan kita akan ikut latah mengatakan kalau begitu lebih baik punya suami kafir asal setia daripada punya suami Muslim tidak setia. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Saudara, perempuan-perempuan muslimah kita haram untuk dikawinkan dengan laki-laki kafir. Haram, saudara, walaupun dia setia, walaupun dia kaya. Ini bukan urusan setia atau tidak setia. Ini bukan urusan kaya atau miskin. Ini urusan hukum Allah. Perempuan muslimah haram dengan laki-laki kafir, saudara. Kira-kira jelas tidak?